Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghapus dosa yang keempat adalah dengan melakukan ibadah puasa. Puasa adalah ibadah yang sangat berat dibanding ibadah-ibadah yang lain. Haji dan umrah kita menganggap bahwa ibadah yang sangat berat. Karena ibadah haji dan umrah ini membutuhkan fisik dan kekuatan fisik kita untuk bisa melakukan semua ritual ibadah haji dan ibadah umrah. Tetapi ibadah haji dan ibadah umrah jauh lebih ringan dibanding ibadah puasa. Ibadah puasa kenapa menjadi ibadah yang sangat berat? Karena dia harus menahan segala makanan, minuman, dan hawa nafsu. Juga semua organ tubuh kita. Jangan sampai melakukan hal-hal yang dilarang dalam melakukan ibadah puasa. Sehingga ibadah puasa ini adalah ibadah yang betul-betul hak prerogatif Allah. Dia bisa menghapus segala dosa-dosa kita. Apakah itu ibadah wajib, puasa wajib seperti Ramadan? Man shoma Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Bahwa sangat jelas sekali dengan ibadah puasa Ramadan mengharapkan pahala dan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan menghapus segala dosa-dosa. Begitu juga puasa-puasa yang lain. Sering kita melakukan ibadah puasa, berarti banyak dosa-dosa kita yang kita hapus dengan melakukan ibadah puasa. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah puasa di samping juga menghapus segala dosa. Ibadah puasa ibadah yang sirriyah, ibadah yang sangat tersembunyi, hanya hambanya dengan Allah yang tahu. Bagaimana dia bisa mendapatkan pendidikan disiplin mengenai waktu, disiplin mengenai kejujuran, bahwa tidak ada yang tahu ketika dia tidak berpuasa, hanya hambanya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul-betul sirri, karena itu dia disebut ibadah yang sangat berat, karena dia harus menahan haus, menahan lapar, dahaga, dan lain sebagainya lebih dari 14 jam. Dibanding ibadah lain kita melakukan hanya sebentar. Ibadah haji memang berat secara fisik, tetapi kita boleh makan, boleh minum, boleh juga melakukan yang lain. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa menghapus segala dosa-dosa kita, baik dengan bertaubat, baik dengan melakukan segala nilai amal kebaikan apapun, ataupun dengan juga melakukan ibadah-ibadah yang lain yang Allah perintahkan. Karena semuanya ini berfungsi adalah menghapus dosa. Tidak ada dosa seseorang yang tidak diampuni selama dia betul-betul mau bertaubat kepada Allah. Tidak ada dosa manusia yang tidak Allah hapus selama dia betul-betul sungguh-sungguh bahwa dia berkeinginan beribadah kepadanya hanya untuk menghapus segala dosa-dosanya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu diberikan hidayah dan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita betul-betul ketika kita kembali ke hadapan Allah, kembali menghadap Allah dalam keadaan bersih seperti bayi yang baru dilahirkan, tanpa punya dosa, bahkan pahala yang kita bawa. Sehingga kita betul-betul ketika berada di akhirat nanti, diposisikan oleh Allah, ditempatkan oleh Allah di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana surga ini hanya buat orang-orang yang bersih. Tidak ada orang-orang yang berdosa ada di dalam surga. Surga itu hanya diperuntukkan buat orang-orang yang bersih. Seperti seorang ulama besar Mesir, Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi. Beliau pernah ditanya, "Ya Syekh, apakah nanti ketika kami atau kita berada dalam surga, kita melakukan BAB, buang air kecil atau sejenisnya yang lain?" Kata Syekh Asy-Sya'rawi ini menjawab, bahwa di surga nanti kita tidak lagi melakukan seperti yang ditanyakan tadi. Tidak lagi BAB, tidak lagi juga buang air kecil, dan tidak lagi mengeluarkan kotoran. Kenapa? Karena itu adalah najis. Di surga tidak ada najis. Di surga tidak ada orang yang punya najis masuk ke dalamnya. Surga itu hanya khusus buat orang-orang yang bersih. Karena itu bersihkanlah sebelum kita
akhiri ajal kita di dunia ini. Supaya kita betul-betul bisa masuk surga, dalam surga Allah ini, kita betul-betul bersih tanpa punya dosa, tanpa punya sedikit pun kekurangan, tanpa sedikit pun cacat yang kita bawa. Sehingga kita betul-betul orang-orang yang bersih. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi banyak hal yang kita lakukan, yang positif, yang baik-baik, ini akan bisa menghapus dosa. Seperti yang Allah sudah sebutkan dalam surah Hud ayat 114 ini. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Menolong orang, memudahkan kesulitan orang, membantu orang lain, baik secara materi maupun secara imateri. Ini pasti bernilaikan sedekah. Di mana kata Rasulullah, kullu ma'rufin sedekah. Setiap yang baik-baik ini pasti bernilaikan sedekah. Kalau bernilaikan sedekah, sudah pasti ini mengandung pahala. Kalau bernilaikan sedekah, sudah pasti ini akan menghapus dosa. Karena itu mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mampu dan diberikan hidayah Allah bisa menghapus semua dosa-dosa kita dengan melakukan taubat sebelum ajal kita menjemput kita. Dan melakukan semua kebaikan-kebaikan yang kita bisa. Termasuk juga adalah melakukan ibadah haji dan ibadah umrah. Karena itu semua akan bisa menghapus segala dosa-dosa kita. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.